Oh, ya sudah, dipaparkan aja dulu, nggak apa-apa. Iya, Di apa ya? Ya, pokoknya dipaparkan supaya nanti kan biasanya kalau kita sambil menjelaskan, sambil membaca, kita jadi tahu apa yang kurang gitu. Biasanya kayak gitu, Mas Dedi. iya. Ya, sama nanti ya. Ya udah, mau nunggu atau gimana? Lanjut, langsung aja ya. Nanti apa-apa siapa tahu nanti ada teman yang masuk. Iya, Biar cepet. Ya silakan. iya. Nah, selama setahun itu kegiatannya apa, Mas, di rumah? Oh, berbagi tidak diaktifkan. Terus tidak mengizinkan berbagi nih, Pak. Bentar, tak alau dulu. Hmm. Nah, terus informasi kita tes ini dari mana? Tahu dari umum siapa namanya? Oh, Untuk bagian atas, Pak, untuk bagian judul, saya pakai judul implementasi sistem pemantauan dan pengendalian lampu oh, penajalan umum background, berbasis Mas. IoT untuk pemeliharaan prediktif real time pada Oh, PT Catur Mudi Pratama, gitu, Pak, untuk judulnya. Oke, Hmm. lanjut aja dulu, lanjut aja sampai selesai. Untuk halaman persembahan, cuma sedikit, Pak, seperti ini. Kedua orang tua saya yang tidak pernah berhenti mendoakan, memberikan dukungan, terus segala yang telah diberikan menjauhi apa yang dibalas dengan kata-kata. Terus perusahaannya membuka ruang ini untuk penelitian, untuk tumbuh dari sekedar gagasan menjadi suatu benar-benar bermanfaat di lapangan. Di bagian proses ini, untuk diskusi bagian persembahan, terus lanjut di untuk bagian moto saya isi seperti ini, Pak. Teknologi yang baik bukan yang paling canggih, melainkan yang paling bermanfaat, Pak. Untuk bagian moto. Terus untuk bagian kata penggantar ini, puji syukur penulis panjatkan yang Tuhan Maha Esa, segala rahmat dan skripsi yang berjudul Sistem Pemantauan dan Pengendalian Lampu IoT. Wah, ini belum saya edit ini. Nah,
Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana teknologi informasi. Penulis menyadari bahwa yang ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan, ini berarti saya tulis semua, Pak ya, untuk bagian apa ini, rektor, terus dekan, terus ketua prodi, gitu, Pak ya. Ya, tulis semua. Pelan-pelan aja, dibaca pelan-pelan, gak usah buru-buru, masalah santai aja. Besok libur, ke? Besok libur. Ini saya baru datang dari ini, Kalimantan Timur, Pak. Ini masih di Juanda ini, Surabaya. eh Seluruh dosen penguji yang telah memberikan penilaian kritik dan masukan yang membangun demi penyempurnaan seperti ini, seluruh dosen dan staf prodi studi teknologi informasi atas ilmu dan pelayanan akademik yang diberikan selama penulis menempuh studi. Di pimpinan dan seluruh jajaran PT Catur Muti Pratama yang memberikan kepercayaan, akses data, dan dukungan penuh selama proses penelitian berlangsung. Kedua orang tua dan keluarga penulis atas doa, dukungan moral, pengorbanan yang tidak pernah putus dari awal hingga akhir perjalanan studi ini. Seluruh rekan kerja, seluruh rekan mahasiswa program studi teknologi informasi bersama atas kebersamaan, diskusi, dan semangat yang saling memberikan selama masa perkuliahan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi kontribusi kecil bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk daftar isinya belum, karena mungkin apa ini saya menyelesaikan isi-isinya dulu. Terus di sini ada intisarinya, instansi-instansi pengelola lampu pengguna jalan umum atau PJU di berbagai daerah menghadapi persoalan yang cukup mendasar dalam operasional sehari-hari. Titik-titik lampu yang tersebar luas kerap terdiri dari beragam merek dan jenis, sehingga sulit dipantau secara seragam. Ketika sebuah lampu mati atau mengalami gangguan, tidak ada sistem yang bisa mendeteksinya secara otomatis. Informasi baru didapat setelah ada laporan dari warga atau hasil patroli fisik yang memakan waktu. Lebih dari itu, data aset lampu hampir tidak pernah tercatat secara struktur. Tidak ada riwayat perbaikan, tidak ada pencatatan komponen yang sudah diganti, dan tidak ada basis data yang bisa dijadikan acuan perencanaan pemeliharaan ke depan. Kondisi inilah yang mendorong sejumlah instansi pengelolaan PJU pengelola PJU untuk menyampaikan kebutuhan kepada PT Catur Muti Pratama, perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur perjalan, agar dibuatkan sebuah platform yang mampu menjawab semua persoalan tersebut secara terpadu. Merespon masukan tersebut, PT Catur Muti Pratama mengembangkan platform Samsung Siklon Asset Management System Online yang dapat diakses melalui app.siklon.co.id. Platform ini dirancang untuk membantu instansi mitra dalam pengelolaan aset PJU secara digital, mencakup 5 fungsi utama yang menjadi inti kebutuhan di lapangan: perencanaan, pemeliharaan berbasis data, implementasi, jadwal operasional, lampu secara terpusat, perbaikan yang terencana dan terdokumentasi, alarm otomatis ketika terdeteksi anomali kondisi lampu, serta kontrol jarak jauh untuk
mengatur nyala matinya lampu tanpa harus turun ke lapangan. Sistem ini juga menampung data aset dari berbagai merek lampu PJU yang digunakan oleh masing-masing instansi atau institusi, sehingga seluruh informasi dapat dikelola dalam satu platform yang seragam. Penelitian ini hadir untuk mengkaji, mengevaluasi jauh mana platform Samsung mampu menjawab kebutuhan nyata yang disampaikan oleh instansi-instansi pengelola PJU tersebut dengan menggunakan mikrokontroler STM32 yang dilengkapi sensor arus dan tegangan sebagai perangkat pembaca kondisi lampu di lapangan, serta protokol MQTT sebagai jalur komunikasi data menuju server pusat. Penelitian ini menguji efektivitas sistem dalam mendeteksi anomali secara otomatis, memberikan notifikasi alarm kepada petugas terkait, mendukung pengambilan keputusan perbaikan, serta menyediakan data yang cukup untuk menyusun perencanaan pemeliharaan yang lebih proaktif. Hasilnya diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kontribusi Samsung dalam transformasi pengelolaan PJU dari pendekatan konvensional menuju sistem yang lebih terukur, responsif, dan berbasis data. Untuk kata kuncinya ini Internet of Things, microcontroller STM32, penerajalan umum, predictive maintenance, pemantauan real time, sistem alarm otomatis, pengendalian jarak jauh. Ini yang bagian untuk Inggrisnya, bahasa Inggrisnya. Terus selanjutnya bab 1 ini ada latar belakang masalah penerajalan umum merupakan salah satu layanan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah maupun perusahaan pengelola infrastruktur publik. Keberadaannya bukan sekedar soal estetika kota, lebih dari itu. PJU berfungsi langsung dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas di malam hari, mencegah tindak kriminalitas, serta memberikan rasa aman bagi warga yang beraktivitas setelah gelap. Dengan kata itu, PJU yang berfungsi normal bukan kemewahan, melainkan kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Namun kenyataan di lapangan tidak selalu sejalan dengan harapan tersebut. Instansi-instansi pengelola PJU di berbagai daerah umumnya mengelola ribuan titik lampu yang tersebar di lokasi berjauhan, dan yang merumitkan keadaan, lampu-lampu tersebut kerap terdiri dari beragam merek dan jenis dengan spesifikasi yang berbeda-beda. Kondisi ini membuat pemantauan secara seragam menjadi sulit dilakukan. Tidak ada satu sistem pun yang bisa membaca kondisi semua unit secara bersamaan, sehingga ketika lampu mati atau mengalami gangguan, informasinya baru diketahui setelah ada laporan warga atau hasil patroli fisik yang memakan waktu dan tenaga. Persoalan ini tidak berhenti di situ. Data aset lampu di sebagian besar instansi pengelola hampir tidak pernah tercatat secara terstruktur. Tidak ada riwayat perbaikan yang bisa ditelusuri. Tidak ada catatan komponen yang sudah diganti, dan tidak ada basis data aset yang bisa dijadikan acuan ketika hendak menyusun anggaran pemeliharaan. Akibatnya keputusan di lapangan lebih banyak bergantung pada pengalaman dan intuisi petugas daripada data yang objektif. Perencanaan pemeliharaan pun sulit dilakukan secara sistematis karena tidak ada fondasi informasi yang memadai untuk berpijak. Menyadari persoalan-persoalan tersebut, sejumlah instansi pengelola PJU baik dari kalangan pemerintah, Dinas Pekerjaan Umum maupun pengelola kawasan menyampaikan kebutuhannya kepada PT Catur Muti Pratama. Perusahaannya bergerak di bidang infrastruktur penerajalan. Masukan yang datang dari berbagai instansi itu pada dasarnya
bermuara pada satu kebutuhan yang sama, sebuah platform digital yang mampu mengelola aset PCU dari berbagai merek secara terpadu, dilengkapi kemampuan pemantauan kondisi lampu secara data aset, kondisi lampu, pencatatan data aset, penanganan gangguan, hingga pelaporannya bisa dipertanggungjawabkan. Merespon masukan tersebut, PT Catur Mukti Pratama mengembangkan platform Samsung yang dapat diakses melalui ini sudah melalui app.desmasiklon.co.id. Platform ini dibangun untuk menjawab 5 kebutuhan utama paling banyak disuarakan instansi mitra di lapangan. Pertama, perencanaan sistem menyediakan data yang cukup untuk menyusun jadwal pemeliharaan secara terencana berbasis fakta lapangan. Kedua, implementasi seluruh jadwal operasional lampu dapat diatur dan diterapkan secara terpusat tanpa harus mengandalkan intervensi manual di setiap titik. Ketiga, perbaikan setiap tindakan perbaikan dicatat dan didokumentasi sehingga riwayat kerusakan tiap unit lampu bisa ditelusuri kapan saja. Keempat, alarm sistem secara otomatis mendeteksi anomali kondisi lampu langsung mengirimkan notifikasi kepada teknisi, kepada petugas terkait tanpa harus menunggu laporan dari luar. Kelima, kontrol operator dapat mengendalikan lampu jarak jauh, baik itu melalui penjadwalan otomatis maupun pengambil alihan kendali secara manual. Bila situasi tentu di samping itu, Samsung juga dirancang untuk menampung data aset dari berbagai merek lampu PCU digunakan untuk masing-masing instansi, sehingga seluruh informasi dapat dikelola dalam satu platform yang seragam. Penelitian ini hadir bukan untuk membangun ulang sistem yang sudah ada, melainkan untuk mengkaji dan evaluasi sejauh mana platform Samsung ini menjawab kebutuhan yang nyata disampaikan oleh instansi pengelola PCU tersebut. Dengan memanfaatkan mikrokontroler STM32 yang dilengkapi sensor arus, tegangan, sebagai perangkat pembaca kondisi lampu di lapangan, serta protokol komunikasi MQTT sebagai jalur transmisi data menuju server pusat. Penelitian ini menguji efektivitas Samsung dalam menjalankan kelima fungsi utama secara terintegrasi. Hasilnya diharapkan dapat memberikan gambaran yang jujur dan objektif tentang kontribusi nyata Samsung dalam transformasi pengelolaan PCU dari cara lama yang serba manual, sistem yang lebih terukur, responsif, dan benar-benar berbasis data. Terus selanjutnya di sini ada rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan. Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Bagaimana platform Samsung Cyclone Asset Management System Online menangani keberagaman merek dan jenis lampu yang digunakan oleh instansi-instansi mitra dalam satu sistem pengelolaan aset yang terpadu. B. Sejauh mana fitur perencanaan pemeliharaan pada platform mampu menghasilkan jadwal pemeliharaan berbasis data kondisi lapangan yang sesungguhnya. C. Bagaimana proses implementasi jadwal operasional PCU melalui platform berjalan secara terpusat dan seberapa efektif sistem tersebut dalam mengurangi ketergantungan pada intervensi manual di lapangan. D. Seberapa tepat dan akurat sistem alarm otomatis pada platform Samsung dalam mendeteksi anomali kondisi lampu seperti lonjakan arus, tekanan tidak stabil, dan kegagalan menyala sesuai jadwal dan meneruskan notifikasi kepada petugas yang bertanggung jawab. C.
Bagaimana mekanisme pencatatan dan penanganan perbaikan dalam platform. Samsung mendukung penelusuran riwayat kerusakan setiap unit lampu, sehingga data historis tersedia sebagai dasar pengambilan keputusan pemeliharaan. Sejauh mana fitur kontrol jarak jauh pada platform Samsung memungkinkan operator mengendalikan operasional lampu PJU tanpa harus melakukan kunjungan fisik ke titik lampu yang bersangkutan. Jadi, bagaimana efektivitas keseluruhan platform dalam menjawab kebutuhan nyata disampaikan oleh instansi pengelola PJU pada PT Catur Multi Pratama. Ditinjau dari aspek kemudahan, dari aspek kemudahan pengelolaan data aset, kecepatan respon gangguan, dan dukungan terhadap pendekatan preventive maintenance. Batasan masalah. Penelitian ini dibatasi oleh hal-hal sebagai berikut. Sistem yang dibangun sudah mencakup pemantauan kondisi operasional lampu secara real time, pengendalian lampu dari jarak jauh, pemberian alarm otomatis ketika terdeteksi anomali, serta pencatatan dan data operasional sebagai dasar perencanaan pemeliharaan berbasis predictive maintenance. B. Perangkat keras yang digunakan sebagai unit proses di sisi lapangan adalah microcontroller STM32 dengan sensor arus tegangan sebagai sumber data utama untuk membaca kondisi setiap titik lampu. Komunikasi data antara perangkat lapangan dan server pusat menggunakan protokol MQTT sebagai jalur transmisi yang ringan dan efisien untuk kemudahan pemantauan real time. Sistem IoT yang dikembangkan diintegrasikan oleh dengan platform Samsung milik PT Catur Multi Pratama dapat diakses melalui app.smartphone.co.id sebagai platform pengelolaan aset PJU yang sudah berjalan. Pendekatan preventive maintenance dalam penelitian ini didasarkan pada analisis pola konsumsi daya dan tren penurunan performa komponen lampu dari data sensor yang terkumpul secara berkala. Penelitian ini menggunakan beberapa asumsi dasar sebagai pijakan pengembangan sistem, yaitu jaringan internet di lokasi pemasangan, perangkat diasumsi sebagai tersedia dan stabil. Kondisi tegangan sumber listrik dianggap berada dalam rentang normal saat sistem pertama kali dipasang. Serta data sensor yang masuk ke server diasumsikan mempresentasikan kondisi aktual lampu di lapangan. Implementasi dan pengujian sistem dilakukan dalam lingkup kerja sama dengan PT Catur Multi Pratama menggunakan data dan di kondisi lapangan dari instansi mitra yang sudah aktif menggunakan platform Samsung. Selanjutnya di sini ada tujuan. Tujuan penelitian ini dilaksanakan dengan beberapa tujuan yang ingin dicapai. Merancang dan membangun sistem pemantauan kondisi PJU berbasis IoT yang bekerja secara real time sehingga setiap perubahan kondisi di lapangan dapat langsung terbaca tanpa harus menunggu laporan dari tugas atau warga. Untuk bagian tujuan penelitian ini, apakah seperti ini, Pak? Soalnya tadi saya agak lupa. Di tujuan penelitian ini kan saya yang bagian A merancang dan membangun kondisi lampu PJU berbasis IoT yang mampu bekerja secara real time. Berarti ini, kalau di atas ini kan saya jelaskan aplikasi tersebut itu sudah ada, tapi ada
penelitian yang dicek, kan dicek itu kekurangannya apa, kelebihannya apa, gitu ya Pak ya. Terus di bagian tujuan penelitian ini apakah seperti ini Pak? Merancang dan membangun sistem pemantauan kondisi lampu PJU berbasis IoT mampu bekerja secara real time sehingga setiap perubahan kondisi di lapangan dapat dilakukan secara terbaca tanpa harus menunggu laporan dari petugas atau warga. Diselesaikan dulu aja bab satunya. Nanti kita ini lanjut aja dulu. Ya. Wah, jadi tahu kan ada Oh yang gitu. ganjil kalau dibaca. Coba bereskan dulu bab satu, bab 2 sampai bab 2 ya. Selesaikan dulu. Kalau udah selesai baru kita ini. Oke, nanti juga ini harus beda. Kan merancang itu kan berarti nggak sampai jadi tuh produknya. Kalau membangun itu kan harus sampai jadi biasanya. Iya, Ya. Nanti iya, disesuaikan aja dengan apa yang dilakukan oleh Mas Dedi ya. iya. Oke, dilanjutkan dulu ya. Siap. Sampai selesai bab Ya, satunya. siap. Saya catatnya nih. Oke, siap. Untuk bagian atas tadi, apakah ada kesalahan, Pak? Mungkin dari awalnya itu. Sudah ada beberapa catatan, diselesaikan dulu itu tinggal satu poin lagi kalau nggak salah tuh bab satu tuh. Baru bab D, terus selesaikan dulu. Oh, saya baca lagi. Ya, paparan dulu sampai selesai bab satu. Belum selesai itu bab satu Oh gitu, paparan. oke. Iya, santai Oke, aja siap, mau siap, kemana? Pak. Mau kemana emang? Senang aja tenang. Oke, siap, Ya, Pak. Untuk selanjutnya, merancang dan membangun sistem pemantauan kondisi lampu PJU berbasis IoT yang mampu bekerja secara real time sehingga setiap perubahan kondisi di lapangan dapat langsung terbaca tanpa harus menunggu laporan dari warga atau dari petugas atau warga. B. Untuk mengimplementasikan perangkat keras berbasis microcontroller STM32 yang dilengkapi sensor arus tegangan dan tegangan sebagai unit pembaca kondisi operasional yang di operasional lampu di setiap titik pemasangan dan hubungan ke terpus server pusat melalui protokol komunikasi MQTT. C. Membangun fitur alarm otomatis yang mendeteksi anomali kondisi lampu seperti lonjakan arus, tegangan tidak wajar, atau lampu yang gagal menyala saat jadwal dan meneruskan notifikasi tersebut secara langsung kepada petugas yang bertanggung jawab. Menyediakan menyediakan antar muka pengendalian jarak jauh yang memungkinkan operator mengatur jadwal nyala mati lampu secara otomatis maupun mengambil alih kendali secara manual melalui platform Samsung tanpa harus turun ke lapangan, langsung ke lapangan. E. Menerapkan pendekatan prediktif maintenance dengan memanfaatkan data pola konsumsi daya dan tren degradasi komponen lampu sehingga potensi kerusakan dapat dikenali lebih awal dan jadwal pemeliharaan bisa disusun secara lebih terencana. Mengintegrasikan sistem IoT yang dibangun dengan platform Samsung Siklon Asset Management System Online milik PT Catur Mudi Pratama agar instansi mitra yang selama ini menggunakan Samsung dapat langsung merasakan manfaat dari kemampuan pemantauan real time yang ditambahkan. Selanjutnya di sini ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian menguraikan dan menjelaskan penggunaan secara teoretik dan aplikatif dari penelitian yang telah dilakukan. Manfaat atau kontribusi penelitian memuat dua hal yang mendasar. Nomor satu, manfaat teoretik. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan di bidang Internet of Things, khususnya dalam konteks evaluasi penerapannya pada infrastruktur publik seperti peran jalan umum yang selama ini masih dikelola secara konvensional. Kajian terhadap platform Samsung memberikan gambaran nyata tentang bagaimana sebuah sistem manajemen dapat merespon kebutuhan lapangan yang kompleks, mulai dari keberagaman merek lampu PCU yang digunakan berbagai instansi
ketiadaan data aset yang terstruktur sehingga sulitnya koordinasi perbaikan dan pemantauan yang dilakukan secara manual selama ini. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan pengetahuan tentang pendekatan predictive maintenance dalam konteks infrastruktur publik secara lapangan. Tidak banyak studi yang mengkaji efektivitas predictive maintenance PCU secara langsung dari data sensor arus tegangan dan tegangan yang terpasang di titik lampu sebagian besar masih berhenti pada tataran simulasi atau di kajian konseptual dengan mengkaji implementasi nyata platform Samsung yang mencakup fungsi perencanaan, implementasi, jadwal, perbaikan terencana, alarm otomatis, dan kontrol jarak jauh secara terintegrasi. Penelitian ini mencoba mengisi celah yang selama ini kurang tersentuh dalam literatur akademik. Manfaat aplikatif bagi PT Catur Muti Pratama. Hasil penelitian ini memberikan evaluasi objektif terhadap platform Samsung yang telah dibangun atas dasar masukan nyata dari instansi-instansi pengelola PJU. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi bahan perbaikan dan pengembangan platform ke depan khususnya dalam memastikan bahwa kelima fungsi utama perencanaan, implementasi, perbaikan, alarm, kontrol, dan kontrol benar-benar efektif sesuai kebutuhan mitra. Bagi instansi-instansi mitra, baik pemerintah daerah, dinas pekerjaan umum maupun pengelola kawasan, penelitian ini memberikan gambaran yang jelas tentang sejauh mana Samsung mampu menyelesaikan persoalan yang selama ini mereka hadapi. Keberagaman merek lampu PCU yang sebelumnya menyulitkan pemantauan kini dapat dikelola dalam satu platform yang seragam. Data aset yang dulu tidak pernah tercatat kini tersimpan secara terstruktur dan bisa ditelusuri kapan saja. Gangguan dapat diketahui lebih cepat melalui alarm otomatis, perbaikan bisa direncanakan lebih awal, dan kendali operasional lampu tidak lagi bergantung pada kehadiran fisik petugas di lapangan. Bagi teknisi lapangan, platform Samsung yang dikaji dalam penelitian ini secara langsung mengurangi beban kerja rutin yang selama ini banyak tersita untuk patroli fisik. Dengan adanya fitur alarm otomatis dan kontrol jarak jauh, teknisi dapat lebih fokus pada penanganan yang benar-benar membutuhkan kehadiran di lokasi. Sementara pemantauan kondisi lampu berjalan secara otomatis di latar belakang. Bagi dunia akademik dan pengembang sistem serupa, penelitian ini dapat dijadikan referensi praktis dalam evaluasi dan merancang sistem manajemen aset infrastruktur berbasis IoT mulai dari bagaimana menangani keberagaman perangkat dari berbagai merek, membangun alur perencanaan dan implementasi pemeliharaan yang terstruktur, merancang sistem alarm yang responsif sehingga mengintegrasikan fungsi kontrol jarak jauh dalam satu platform yang terpadu dapat diakses oleh banyak instansi sekaligus. Dua, Oke, Mas Anas, jadi sampai bab satu dulu ya. Oke, iya siap. nah Mas Anas kan belum bab satu belum paparan. Bab satu dulu nanti di bimbingan berikutnya aja, bab dua dan bab tiga. Ya. Oke, di terima kasih Mas Anas buat paparannya. Ini tinggal 4 menit lagi ya. Nah, ini ada beberapa catatan nih Mas Anas. Saya fokus ke pembuatan laporan dulu ya. Jangan lupa sambil di Tadi kan Mas Anas kalau sudah mencoba membaca ya, mungkin terlalu sudah tahu ya sebenarnya ya apa kalau kita membaca laporan yang kita buat sendiri, kita nantinya bisa tahu nih eh, apa ini kekurangan dari laporan. Jadi kita bertindak sebagai si baca karena memang tujuan kita membuat suatu laporan adalah bagaimana yang membaca itu memahami apa yang dilakukan oleh Mas Anas sebetulnya ya. Seperti itu ya dan teman-teman yang lain juga ya. Oke. Ini saya coba ini. Yang pertama ya, ini udah saya catat poin-poinnya.
Ada beberapa poin. Nah, halaman judul nih. Nanti ini jangan ini ada apa nih? Masih ada placeholder ya. Ini sambil dirapikan aja ya. Jadi biar nanti pas sudah banyak halamannya tidak terlalu panjang. Jadi dilihat lagi di pedomannya salah cara penulisnya seperti apa. Jadi jangan ini ya. Ini kan ada tulisan menulis sebagai persyaratan nanti diganti aja. Jadi sebagai salah satu syarat ya. Ini saya gedein aja ya tulisannya ya. Nah, ya. Nah, ini nanti diganti penulisannya, diganti dulu. Jadi fokus di penulisan laporan dulu ya. Terus juga diganti ya, jangan ada apa nanti semua jangan ada tanda teks-teks terbatas. Nah, judul skripsi nanti jangan terlalu panjang di paraphrase saja ya nanti dilihat di pedomannya itu maksimal berapa judul skripsinya. Ini ada berapa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ya. Nah, 19 ya. Hati-hati ya Siap, Pak. jangan. Kalau Siap. bisa lebih dipersingkat lagi aja judulnya. Pakai ini aja nanti alat bantunya ya aja ya di paraphrase aja ya. Di, pendekkan aja ya nanti di paraphrase judul jangan terlalu panjang. Ini udah masuk ya sebenarnya ya. Kita masalah mau ngapain nih implementasi ya. Nah, implementasi udah ada terus apa yang mau diimplementasikan yaitu sistem pemantauan dan pengendalian lampu ya. Terus studi kasusnya ada di mana? Ada di PT Catur Mutri Pratama. Nah, ini berbasisnya Pak IoT. Nah, ini IoT-nya ini kalau bisa ada metode yang digunakan. Metodenya apa nih biar di IoT-nya? Seharusnya sih ada ya kalau setahu saya ya. Saya kurang ini nanti dilihat lagi aja di bab satunya di apa yang udah ini pakai metodenya apa nih IoT-nya nih? ESP atau apa ini? SP32 Un- implementasinya. Bukan. Apa? Untuk metodenya, ini koneksinya kita pakai GSM, Pak. Pakai Python ya? Aplikasi. Kalau Bentar, yang dimaksud ini tuh bahasa pemrograman Iya, bahasa atau pemrogramannya apa? Bahasa device-nya? bahasa pemrogramannya apa? Untuk bahasa pemrogramannya itu PHP, Pak. Hmm? Campuran lah. P- PHP bisa PHP ya HTML ya cuma campuran kayak gitu, Pak. PHP, HTML, terus algoritmanya pakai apa? SP32? Bukan, Device-nya itu pakai STM32, SP32. STM32 itu STM. Beda, beda dengan ESP, STM32. STM32. Nah, nanti dituliskan di sininya di judulnya. Jadi, misalkan menggunakan STM32 atau apa kayak gitu nanti ya Mas Anas ya. Oh, baik-baik. Ya, jadi dikasih tahu di ininya di judulnya ya. Nanti di latar belakangnya juga dijelaskan Iya, ya. siap. Ah, oke, Ngerti ya maksudnya ya. Jadi Ya, kita harus siap. tahu nih Ya, si IoT ini dia pakai bahasa programanya apa, terus dia pakai algoritmanya, metodenya apa di betul-betul dituangkan